Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 3. Kita masih akan membahas mengenai perkembangan teknologi produksi sandang. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, kita berdoa bersama-sama, ambil sikap berdoa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih kita sudah berdoa bersama-sama. Nah, selanjutnya kita akan mengingat kembali di materi pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa saja ya. Yang pertama, kita sudah belajar mengenai perkembangan teknologi produksi bahan pakaian. Lalu yang kedua, kita sudah belajar mengenai keberagaman pekerjaan dan juga warna kesukaan. Lalu yang ketiga, kemarin anak-anak juga sudah membaca langkah-langkah melakukan gerak mengambang. Nah, pada pembelajaran kali ini, pembelajaran 3, materi yang akan kita pelajari, yang pertama yaitu gerak tari berdasarkan tenaga. Lalu yang kedua ada simetri lipat pada bangun datar. Dan juga yang ketiga kita akan membahas perkembangan teknologi produksi pada pembuatan pakaian. Nah, anak-anak kita langsung saja ke materi yang pertama yaitu gerak tari berdasarkan tenaga. Nah, sebelumnya anak-anak masih ingat ya, kemarin gerak tari berdasarkan dinamika itu dibagi menjadi 3, yaitu gerak tari dinamika ruang, waktu, dan tenaga. Nah, gerak tari berdasarkan tenaga ini juga masih dibagi menjadi 2, yaitu gerak tari berdasarkan tenaga lemah dan juga tenaga kuat. Nah, gerak tari yang kuat ini artinya gerak tari yang membutuhkan banyak tenaga. Sedangkan kalau gerak tari lemah ini membutuhkan sedikit tenaga. Nah, sekarang kita akan lihat contoh-contoh gerak tari kuat dan juga gerak tari lemah. Nah, yang pertama dari gerak tari yang lemah dulu yang membutuhkan sedikit tenaga. Ya, ini adalah gerak yang kedua kalau di LKS. Nah, langkah melakukan gerak yang kedua ini yaitu duduk bersimpuh sambil memutar tangan kanan. Lalu kepala digerakkan searah dengan gerakan tangan kanan. Contohnya seperti yang ada pada gambar di layar. Ini membutuhkan sedikit tenaga. Lalu gerak tari lemah yang kedua adalah gerak keempat. Nah, langkah yang dilakukan yaitu duduk berselonjor, lalu kedua tangan mengepal dan digerakkan ke depan, lalu kembali digerakkan ke arah perut. Nah, ini seperti posisi ketika memintal. Nah, gerak keempat ini membutuhkan sedikit tenaga. Contohnya seperti yang ada pada gambar. Lalu, gerak tari lemah yang ketiga yaitu gerak yang kelima. Langkah yang harus dilakukan yaitu berdiri tegak dan berjalan ke depan. Lalu kedua tangan mengepal dan digerakkan ke kanan serta kiri. Selanjutnya, gerak tari lemah yang membutuhkan sedikit tenaga yang keempat yaitu gerak yang keenam.
Langkah yang harus dilakukan yaitu berdiri sedikit membungkuk. Lalu kedua kaki menapak dan kedua tangan digerakkan ke depan, lalu ke samping, lalu kepalanya menunduk, lalu tegak. Nah, ini adalah gerak yang keenam. Gerak yang keenam, contohnya seperti yang ada pada gambar. Nah, anak-anak, itu tadi contoh gerak tari yang membutuhkan sedikit tenaga. Nah, sekarang contoh gerak tari yang membutuhkan banyak tenaga. Nah, gerak yang pertama, langkah yang harus dilakukan yaitu berdiri tegak dan berlari-lari kecil-kecil ke depan dengan kedua kaki sedikit menekuk. Lalu kedua tangan direntangkan ke samping, badan doyong ke kanan dan ke kiri, diikuti gerakan tangan. Ya, contohnya seperti yang ada pada gambar. Lalu gerak tarik kuat yang kedua, ini adalah gerakan ketiga, yaitu duduk berjengkeng dan kedua kakinya jinjit. Nah, ketika jinjit ini kaki harus menopang badan, maka membutuhkan banyak tenaga. Lalu kedua tangan digerakkan ke kanan dan kiri. Kepalanya digerakkan ke kanan dan ke kiri searah dengan gerakan kedua tangan. Nah, itu tadi anak-anak contoh gerak tari lemah dan juga gerak tari kuat. Nah, selanjutnya kita akan membahas bangun datar. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai simetri lipat bangun datar. Nah, sekarang kita akan belajar macam-macam bangun datar. Ya, ada dua, yaitu bangun datar simetris dan juga bangun datar asimetris. Nah, kalau bangun datar simetris, ini bangun datar yang memiliki simetri lipat atau sumbu simetri. Sedangkan bangun datar asimetris ini bangun datar yang tidak memiliki sumbu simetri atau tidak memiliki simetri lipat. Nah, kita lihat contoh-contoh bangun datar yang simetris dulu. Ya, bangun datar pada gambar itu termasuk bangun datar simetris. Nah, bangun ini mempunyai dua simetri lipat. Ya, kemarin kita sudah bahas jajar genjang. Lalu yang kedua, bangun datar pada gambar ini termasuk contoh bangun datar asimetris. Nah, bangun datar ini tidak mempunyai simetri lipat. Jadi disebut bangun datar asimetris. Nah, selanjutnya contoh-contoh bangun datar simetris. Yang pertama, ini bangun datar yang pertama mempunyai satu sumbu simetri. Lalu bangun datar yang kedua ini juga memiliki satu sumbu simetri. Lalu bangun datar yang ketiga ini mempunyai 4 sumbu simetri. Lalu bangun datar yang keempat ini mempunyai satu sumbu simetri. Ya, jadi 4 bangun datar ini mempunyai sumbu simetri, maka masuk ke bangun datar simetris. Nah, sekarang contoh bangun datar asimetris. Ini ada 4 contoh bangun datar. Nah, keempat bangun datar ini tidak memiliki sumbu simetri. Jadi, alasan kenapa 4 bangun datar ini masuk bangun datar asimetris karena tidak mempunyai sumbu simetri. Nah, selanjutnya kita akan membahas perkembangan teknologi produksi pada pembuatan pakaian. Jadi pada zaman dahulu itu manusia membuat pakaian dengan cara yang masih sangat sederhana, anak-anak. Jadi bahan pakaian diproses menjadi kain. Kainnya ini dijahit satu persatu menggunakan jarum tangan berdasarkan pola. Nah, pola yang digunakan ini juga masih sederhana dan belum banyak variasi. Nah, ini adalah contoh ketika menjahit menggunakan jarum tangan, ya. Lalu seiring dengan perkembangan zaman, teknologi pembuatan pakaian ini juga ikut mengalami perkembangan.
pakaian ini tidak lagi dibuat menggunakan jarum tangan, tapi mulai menggunakan mesin jahit. Mesin jahit yang digunakan ini mesin jahit yang bertenaga manusia. Nah, ini adalah contoh yang ada di layar, contoh mesin jahit yang menggunakan tenaga manusia. Nah, lalu seiring dengan perkembangan lagi, teknologi pembuatan pakaian ini terus berkembang seiring dengan kebutuhan manusia yang sering meningkat. Teknologi pembuatan pakaian berkembang dengan munculnya mesin jahit bertenaga listrik. Jadi kalau tadi mesin jahit bertenaga manusia, nah sekarang sudah ada mesin jahit bertenaga listrik. Jadi lebih praktis dan tidak lagi membutuhkan tenaga manusia. Nah, itu dia anak-anak materi pembelajaran kita untuk hari ini. Selanjutnya yaitu tugas. Tugas anak-anak untuk hari ini yaitu mengerjakan LKS halaman 45 sampai 46, penilaian harian A dan B, jawabannya silakan langsung ditulis pada LKS. Jangan lupa nanti untuk difoto dan dikirim ya. Nanti Bu Tini akan periksa satu persatu. Nah, sekian anak-anak pembelajaran kita untuk hari ini. Kita akan tutup dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau congkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.